adik-adik semua berdoa di hadapan Tuhan. Ayo, gimana sikap yang manis, sikap yang baik, sikap berdoa di hadapan Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa biar aja yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Pagi hari ini kamu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, saat mendengarkan cerita firman, semuanya harus tetap tertib. Semuanya sikap lipat tangannya dan mendengarkan dengan baik-baik. Simak cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, yuk kita akan mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya kasih sikap yang manis saat mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke. Di sebuah kota yang bernama Kota Yeriko, ada salah satu penduduk di kota itu yang memiliki harta yang sangat banyak, dan di kota itu ia terkenal sebagai orang yang sangat kaya raya. Nah, orang yang memiliki banyak harta ini memiliki kekurangan dalam hidupnya, yaitu dia memiliki postur tubuh dengan tubuh yang pendek. Nah, suatu ketika di kota itu Yesus sedang berjalan mengelilingi daerah kota itu. Nah, ketika Yesus sedang berjalan mengelilingi kota itu, orang-orang yang ada di kota itu melihat Tuhan Yesus dan langsung berbondong-bondong menghampiri Tuhan Yesus, sehingga pada saat itu sangat banyak sekali orang-orang yang berkerumun melihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan. Suatu ketika orang pendek tersebut sedang berjalan juga di kota itu, dan orang yang pendek ini melihat kerumunan di kota itu. Nah, pada saat itu orang pendek ini menjadi penasaran apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang mereka lihat. Dengan postur tubuhnya yang pendek membuat dia susah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat itu. Tapi dengan hati yang ingin tahu dan penasaran tentang kejadian pada saat itu, ia terus berusaha bagaimana caranya supaya ia dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat itu, siapa yang sedang berjalan di situ. Nah, ia sejenak melihat yang ada di sekelilingnya, dan pada saat itu juga ia melihat salah satu pohon yang ada di kota itu. Kemudian ia sedang langsung berlari menuju pohon tersebut. Kemudian perlahan-lahan ia memanjat pohon itu, memanjat sampai ketinggian, dan pada akhirnya ia berada di atas pohon itu. Nah, dengan caranya itu, dengan usaha orang pendek ini, dia dapat melihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan itu. Sehingga pada saat ia sudah berada di atas pohon, Yesus yang sedang lewat pada saat itu melihat orang pendek yang sedang di atas pohon itu. Sehingga Yesus berkata kepada orang pendek yang telah di atas pohon itu, "Hei kamu, turunlah, saya akan mampir di rumah." Mendengar itu, orang pendek ini sangat bahagia sekali. Dia merasa, wah, dia mampir ke rumah saya. Dia merasa sangat bersuka cita. Dia sangat berbahagia sekali karena Tuhan Yesus mampir ke rumahnya. Nah, ternyata usaha dia tidak mengkhianati dia. Dengan penuh penasaran dan penuh usaha, dia mendapatkan sukacita pada saat itu juga.
jika dia tidak memanjat pohon itu, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan pada saat itu. Tetapi dia tidak mau menyerah dengan keadaannya yang tubuh pendek. Dia mengetahui kelemahannya, dia memiliki postur tubuh yang pendek, sehingga dia mengambil cara bagaimana supaya ia melihat Yesus, yaitu dia memanjat pohon. Dia tidak hanya berdiam diri saja, dia memanjat pohon dan akhirnya dia dapat melihat Yesus dan Yesus pun dapat melihat dia, dan orang pendek itu pun mendapatkan sukacita yang besar pada saat itu juga. Nah, adik-adik, siapa yang tahu orang pendek dalam cerita ini? Iya, kamu benar. Namanya adalah Zakheus. Seperti ada pujiannya. Kalau Zakheus itu adalah orang yang pendek. Betul sekali. Nah, adik-adik, cerita ini nanti boleh adik-adik baca di rumah di dalam Lukas 19. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau ajarkan atau kakak mau sampaikan begini. Nah, dari cerita yang sudah kakak ceritakan, bahwa usaha yang dilakukan oleh seorang yang memiliki postur tubuh yang pendek tadi atau si Zakheus tadi tidak mengkhianati usahanya. Dia mendapatkan sukacita. Dia mengetahui kelemahannya. Dia memiliki tubuh yang pendek sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi ketika dia penuh memiliki kerinduan dan dia berusaha, yaitu dia memanjat pohon. Nah, adik-adik, kan saat ini juga adik-adik dalam suasana menyambut pembagian hasil atau menerima rapot. Nah, bagaimana caranya supaya adik-adik mendapatkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan? Nah, pastinya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini rindu dong mendapat juara di kelas. Pastinya rindu dong mendapat hadiah dari orang tua karena dapat juara. Nah, kalau adik-adik mau dapat juara di kelas, apa yang harus adik lakukan? Nah, saat ini dari cerita yang telah kita dengarkan, harus ada usaha. Usaha yang harus adik-adik lakukan yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika adik-adik sudah berusaha yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, maka adik-adik dapat menjawab setiap soal yang diberikan oleh guru dengan benar. Ketika jawaban adik-adik semua benar, maka mendapatkan hasil yang baik, nilai yang baik. Sehingga saat menerima rapot nanti, adik-adik semuanya akan mendapatkan juara yang baik. Pastinya rindu dong semuanya menjadi juara di kelas. Iya, anak-anak Tuhan itu harus menjadi orang yang pintar. Nah, adik-adik selain belajar, apalagi yang harus kita lakukan jadi anak-anak Tuhan? Yang kedua yaitu harus berdoa. Nah, ketika adik-adik dalam ujian, adik-adik harus berdoa. Sebelum memulai ujian, serahkan semuanya terlebih dahulu kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu adik-adik. Jadi, dengan cara ini adik-adik bisa menerima hadiah atau menerima sukacita yang daripada Tuhan. Jadi adik-adik semua harus berusaha untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa harus dibarengi dengan berdoa. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak harap semuanya menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang selalu berusaha, karena anak-anak yang memiliki kerinduan dan usaha yang sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, semuanya tutup Alkitabnya,
Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Saat ini Tuhan Yesus, kami memohon di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan, supaya kami menjadi anak kebanggaan bagi keluarga kami dan anak-anak yang cinta akan Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.